Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Laila Sari dari Prodi D3 Keperawatan Samarinda, dengan NIM P07220120027. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang patofisiologi difteri, tetanus, dan rabies. Pembahasan yang pertama yaitu tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi kuman. Kaku dan tegang di seluruh ini terasa menyakitkan dan dapat menyebabkan kematian. Gejala tetanus akan muncul dalam 4-21 hari setelah terinfeksi. Kuman atau bakteri tetanus masuk ke dalam tubuh melalui luka pada kulit dan akan mengeluarkan cairan untuk menyerang saraf. Bakteri ini bernama Clostridium tetani yang banyak ditemukan pada tanah, debu, atau kotoran hewan. Selanjutnya ada gejala tetanus. Tetanus merupakan penyakit yang berbahaya dan gejalanya muncul dalam 4-21 hari setelah terkena kuman tetanus. Gejala tetanus yaitu ada demam, pusing, berkeringat berlebihan, dan jantung berdebar. Gejala yang khas untuk tetanus antara lain tegang dan kaku pada otot rahang. Yang kedua yaitu ada rabies. Rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Umumnya, virus menyebabkan rabies menular ke manusia melalui gigitan hewan. Rabies tergolong penyakit berbahaya karena beresiko menyebabkan kematian jika tidak cepat ditangani. Patofisiologi rabies melibatkan masuknya virus dari liur hewan penular melalui bagian yang terbuka akibat gigitan atau cakaran. Replikasi virus secara lokal, penyebaran secara neural dari saraf perifer ke saraf pusat, serta diseminasi virus ke seluruh tubuh yang diperantai saraf perifer. Hal ini menjadi dasar mengapa virus rabies dapat ditemukan berbagai sampel jaringan pada penentuan diagnosis Flonase. Gejala rabies biasanya muncul sekitar 30-90 hari setelah penderita tergigit hewan yang terinfeksi. Hal ini dapat membuat diagnosis rabies sedikit susah karena penderita biasa saja lupa telah tergigit atau tercakar hewan rabies. Gejala awal yang dapat muncul meliputi yaitu demam, kesemutan pada luka gigitan, dan sakit kepala. Selain keluhan yang dijabarkan, ada beberapa gejala lanjutan yang dialami oleh penderita rabies seperti kram otot, sesak napas, dan halusinasi. Gejala berlanjutan tersebut menjadi tanda bahwa kondisi pasien makin memburuk. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada difteri. Difteri adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae yang dapat menular melalui udara, benda pribadi, peralatan rumah tangga yang terkontaminasi, serta menyentuh luka terinfeksi kuman difteri. Selain penularan difteri juga biasa terjadi melalui air liur seseorang yang terinfeksi difteri. Menempelnya bakteri itu pada sel epitel mukosa merupakan dasar patofisiologi difteri. Bakteri ini kemudian dapat melepaskan ektosis dari endosomnya yang menyebabkan reaksi inflamasi lokal diikuti perkusa jaringan dan nekrosis. Umumnya, gejala penyakit difteri akan muncul 2-5 hari sejak seseorang terinfeksi kuman penyebab difteri tersebut. Gejala dari difteri yaitu terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi amandel dan tenggorokan, demam dan menggigil, nyeri tenggorokan dan suara serak, sulit bernapas atau napas yang cepat, pembekakan kelenjar getah bening pada leher, lemas dan lelah, pilek yang awalnya cair tetapi dapat sampai bercampur darah, batuk yang keras, rasa tidak nyaman, gangguan penglihatan, bicara melantur, dan tanda-tanda syok seperti kulit pucat dan dingin, berkeringat, dan jantung berdebar cepat. Sekian dari penjelasan patofisiologi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.